Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma yang saya hormati, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk terus belajar serta mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua membahas hal yang mungkin pernah kita lihat tetapi jarang kita bicarakan bersama, yaitu mengapa generasi muda-mudis mulai menjauh dari kegiatan keagamaan. Coba kita ingat kembali ketika kita datang ke wihara pada jadwal puja bakti di malam hari atau pada hari Minggu, siapa yang paling banyak hadir? Biasanya kita akan melihat orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek dan nenek. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda kita? Mungkin ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak dulu. Saya sendiri pernah bertanya dalam hati, sebenarnya kemana mereka? Apakah mereka sudah tidak tertarik dengan Dhamma? Apakah mereka merasa agama Buddha sudah tidak penting? Setelah saya mencoba membaca beberapa penelitian dan merenungkannya, saya menemukan bahwa jawaban ternyata tidak sesederhana itu. Banyak generasi muda sebenarnya masih percaya kepada ajaran Buddha. Mereka masih percaya bahwa Dhamma adalah jalan menuju kebahagiaan. Dan hanya saja terkadang mereka merasa kegiatan di wihara belum benar-benar dekat dengan kehidupan mereka. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Setiap hari mereka menghadapi media sosial, tugas sekolah atau kuliah, pekerjaan, tekanan ekonomi, persaingan hidup, bahkan masalah kesehatan mental. Mereka membutuhkan tempat untuk bercerita. Mereka membutuhkan orang yang mau mendengarkan. Dan mereka berharap ketika datang ke wihara, mereka menemukan ketenangan sekaligus jawaban atas persoalan hidup mereka. Nah, disinilah saya merasa kita semua perlu merenung bersama. Mungkin bukan dhamma yang kurang menarik. Mungkin justru cara kita menyampaikan dhamma perlu kita perbaiki. Kalau kita melihat kehidupan Sang Buddha, beliau adalah guru yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengajar dengan cara yang sama kepada setiap orang. Kalau berbicara dengan petani, beliau menggunakan contoh tentang sawah dan benih. Kalau berbicara dengan pedagang, beliau menggunakan contoh tentang perdagangan. Kalau bertemu dengan orang yang sedang berduka, beliau tidak langsung memberikan ceramah panjang, tetapi terlebih dahulu memahami apa yang sedang dirasakan orang tersebut. Artinya apa? Artinya, Sang Buddha selalu memulai dari kehidupan pendengarnya. Beliau tidak sekadar menyampaikan ajaran, tetapi membuat ajaran itu mudah dipahami dan terasa dekat dengan kehidupan. Menurut saya, inilah yang perlu kita teladani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Menurut saya, ada beberapa hal ya sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita lebih banyak berdialog daripada hanya berceramah. Anak muda sekarang senang berdiskusi, mereka senang bertanya. Jadi, jangan takut kalau ada yang bertanya. Justru pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka ingin belajar. Yang kedua, mari kita hubungkan Dhamma dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membahas tentang anicca atau ketidakkekalan, jangan hanya menjelaskan pengertiannya. Coba kaitkan dengan pengalaman yang sering dialami anak muda, seperti kehilangan pekerjaan, putus hubungan, gagal masuk perguruan tinggi, atau rencana hidup yang tidak berjalan sesuai harapan. Dengan begitu, mereka akan berpikir, oh ternyata Dhamma memang bisa membantu saya menghadapi kehidupan. Yang ketiga, jangan takut memanfaatkan teknologi. Kalau generasi muda banyak belajar melalui YouTube, podcast, Instagram, atau media sosial lainnya, mengapa kita tidak hadir di sana? Yang penting bukan medianya. Yang penting adalah pesan Dhamma tetap disampaikan dengan benar dan membawa manfaat. Terakhir, mari kita jadikan wihara sebagai rumah bersama, tempat di mana siapapun merasa diterima, tempat di mana orang tidak takut bertanya, tempat di mana orang merasa didengar. Karena terkadang seorang datang ke wihara bukan karena ia membutuhkan ceramah yang panjang, tetapi karena ia membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Saudara-saudari sedhamma, saya percaya Dhamma tidak pernah ketinggalan zaman. Yang perlu kita sesuaikan adalah cara menyampaikannya. Kalau kita mampu berbicara dengan bahasa yang sederhana, penuh kasih sayang,
Dan sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini, saya yakin semakin banyak generasi muda yang akan kembali mencintai wihara dan semakin semangat belajar Dhamma. Mari kita menjadi sahabat bagi mereka. Mari kita berjalan bersama mereka. Dan mari kita menjaga agar cahaya Dhamma terus bersinar, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semoga kita semua mampu menjadi pembawa kedamaian bagi siapapun yang kita temui. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.